Proses evakuasi dan pencarian korban tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat masih terus dilakukan. Namun, cuaca buruk menjadi kendala utama dalam proses pencarian korban. Seperti apa situasi terkini di Cisarua? Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Joy Jones dan juru kamera Adi Nugroho dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat pagi Joy, bagaimana situasi saat ini di lokasi evakuasi? Kapan evakuasi akan dilaksanakan hari ini? Ya, Fatma, Andro, dan juga pemirsa, selamat pagi. Dan saat ini di Desa Cisarua, hingga saat ini masih turun hujan dan masih seperti hari-hari sebelumnya, faktor cuaca masih menjadi faktor pemberat atau faktor yang menyulitkan bagi tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi. Bisa dilihat juga pemirsa bahwa saat ini hujan kembali mengguyur wilayah Kecamatan Cisarua ini. Fatma, Andro, dan juga pemirsa, proses evakuasi hari ini di hari yang ketujuh masih terus dilakukan. Nanti akan dimulai di jam 7 pagi, diawali dengan apel bersama, dan selanjutnya dibagi menjadi 5 kelompok tim SAR gabungan yang telah berjumlah total lebih dari 2.000 personil akan dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, ini adalah 5 titik yang memang menjadi fokus utama proses pencarian. Ya, ini adalah A1, A2, A3, B1, dan B2. Dari kelima kelompok ini nantinya proses evakuasi akan dimulai dengan strategi yang sama seperti dengan hari sebelumnya. Yang pertama diturunkan adalah K9 atau anjing pelacak terlebih dahulu untuk melakukan penyusuran terhadap wilayah tanah longsor dan ditancapkan tanda jika memang dideteksi adanya kemungkinan korban di dalam tanah. Dan setelah itu baru alat berat diturunkan dan juga alat-alat yang lebih manual seperti alkon dan juga cangkul akan dilakukan juga proses evakuasi menggunakan alat yang sederhana maupun alat berat. Kenapa Andro, Fatma, dan juga pemirsa, alat manual juga sangat penting kali ini dievakuasi di Desa Cisarua ini karena memang tanah yang sangat lembut mengakibatkan keterbatasan dari alat berat jika ingin menjangkau area yang lebih ke tengah, sehingga alkon dan juga alat yang lebih konvensional sangat dibutuhkan dan sangat efektif untuk melakukan proses pencarian. Dan update terkini yang dapat kami sampaikan, proses evakuasi sampai dengan hari yang ke-6 kemarin, terdapat 55 kantong jenazah yang sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dan diserahkan kepada pihak kepolisian atau tim DVI. Dan untuk proses identifikasi sendiri sudah terdapat 41 korban yang sudah berhasil diidentifikasi dan juga sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya disemayamkan. Kita berharap Andro, Fatma, dan juga pemirsa bahwa cuaca hari ini dapat segera membaik dan juga tidak hanya cuaca hujan namun juga kabut bisa tidak ada pada hari ini sehingga proses evakuasi dapat berjalan dengan baik dan jarak pandang personil tim SAR gabungan dalam proses evakuasi dapat optimal sehingga kita berharap bahwa 25 korban yang saat ini masih dinyatakan hilang dapat segera ditemukan. Fatma dan juga Andro. Joy, selama 7 hari pencarian ini berdasarkan pantauan Anda di lapangan, apa saja kesulitan yang dialami oleh tim SAR dan rencananya untuk di hari ini apa metode yang akan digunakan untuk dalam proses pencarian terhadap 25 korban yang masih dalam pencarian? Ya, tentunya strategi yang digunakan, yang pertama tidak hanya memikirkan strategi bagaimana cara menemukan 25 korban yang masih dinyatakan hilang, namun juga tim SAR gabungan tetap mengutamakan keselamatan dari 2.000 personil yang diterjunkan di lapangan untuk melakukan proses evakuasi. Sehingga metode yang digunakan yaitu adalah on-off terhadap proses evakuasi, karena jika cuaca buruk, adanya turun hujan dan juga adanya kabut tebal, maka proses evakuasi akan dihentikan sehingga personil dari tim SAR gabungan langsung ditarik ke wilayah yang lebih aman. Oleh sebab itu, metode yang digunakan yaitu menggunakan kelompok di 5 titik yang diduga kuat terdapat korban di wilayah tersebut. Sehingga pada saat cuaca buruk, personil gabungan bisa dengan mudah
untuk ditarik ke titik yang lebih aman, dan sebaliknya, jika situasi sudah membaik, personil gabungan bisa segera untuk kembali ke titik-titik yang dilakukan proses evakuasi. Fatma, Andro, dan juga pemirsa, jika kita berbicara terhadap kesulitan, yang pertama adalah faktor cuaca, yang kedua adalah kabut yang sangat tebal sering sekali muncul, dan juga adanya aliran air yang terbentuk dari longsor yang terjadi pada Sabtu dini hari yang lalu. Ini juga mengakibatkan tim SAR gabungan semakin sulit karena jika terjadinya turun hujan dengan intensitas sedang saja, maka aliran air yang berada di tengah dari wilayah tanah longsor akan menjadi sangat deras. Ini juga yang membuat tim SAR gabungan harus lebih berhati-hati lagi dalam proses evakuasi. Kita berharap bahwa segala tantangan yang ada, kesulitan yang ada tetap tidak menghambat atau tetap personel gabungan tetap bisa maksimal menemukan 25 korban yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Andro, Fatma, dan juga pemirsa kembali ke studio. Baik Jones, kita berharap bahwa evakuasi bisa berjalan dengan lancar dan juga 25 korban bisa segera ditemukan. Terima kasih melaporkan langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Jones melaporkan dari Bandung Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.